Shalom semua warga kerajaan yang dilindungi and kept for Jesus Christ. Dalam firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 itu adalah peringatan bagaimana bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir, tapi satu generasi itu semuanya tidak ada masuk ke tanah yang dijanjikan. Kecuali cuma 2 orang aja, yaitu Yosua dan Kaleb. Sebab berbeda spirit yang ada pada mereka. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 12 saya katakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Dikatakan di sana bagaimana mereka jatuh bersungut-sungut. Jangan lupa ya, ini masih tahun 5786 sekarang ya, 5786. Itu pay itu tuh mulut. Dosa bisa dari mulut. Percabulan tentu saja juga dengan mulut mulainya ya. Dan kita semua harus tahu, kalau merasa kamu tidak mungkin kalah, hati-hati. Dosa yang tersembunyi adalah merasa dirinya paling benar. Nah saudaraku, saya ini dulu waktu remaja belajar judo ya. Jadi saya suka melihat yaitu bagaimana pertandingan daripada seorang judoka wanita dari Jepang namanya Uta Abe. Uta Abe ini sejak 16 tahun jadi juara dunia. Selama 5 tahun tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Dan paling banyak bisa tahan 1 menit dengan dia. Luar biasa. Bersama dengan kakaknya Hifumi Abe, tahun 2024 pada waktu Olimpiade, mereka sudah bertekad untuk mengawinkan medali emas pria dan wanita judo. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Dia dikalahkan oleh seorang yang bukan yang sidit, bukan orang yang musuh yang hebat. Yang bahkan yang masih baru dari Uzbekistan. Dan pada saat itu dia menangis dan dia menangis. Kenapa? Dianggap enteng. Kalau saudara lihat latihannya Uta Abe, laki-laki aja nggak latihan seperti itu. Wah, luar biasa. Tapi ada satu hal, menganggap enteng musuh, merasa diri pasti menang. Itu sesuatu yang berbahaya sekali. Karena itu setiap daripada kita harus ingat, roh itu penurut, tapi daging ini lemah. Kalian saudaraku, firman Tuhan berkatalah, pray, berdoalah dan berjaga-jagalah. Siaga dan waspada. Karena itu saya belajar sesuatu dari kejadian ini. Apa yang terjadi? Dia tidak terus menangis, dia bangkit. Dan 2025 dia memenangkan kejuaraan dunia. Ya, dia menangkan kejuaraan dunia, dia bangkit saudaraku. Dan dia mengalahkan yang juara Olimpiade. Itu yang mengalahkan juga lawannya. Luar biasa. Setiap daripada kita harus berhati-hati. Jangan merasa diri hebat. Jangan merasa diri arrive. Jangan merasa diri ini pasti tidak bisa jatuh. Mari kita berhati-hati. Siapa tahu kita jatuh. Kalau saya ingatkan, jamu ya, jaga mulut ya. Jaga diri ya. Jaga pengajaran dan baru kita bisa jaga kawanan. Terutama juga jaga pikiran. Karena peperangan itu ada di sini. High minded itu dianggap tidak baik oleh Tuhan. Dan juga self-righteous. Merasa diri benar. Ini saudaraku. Dan firman Tuhan ini mengingatkan setiap ada kita. Terutama untuk saya. Kalau saya merasa diri, saya tidak bakal jatuh. Saya tidak mungkin kalah. Saya tidak mungkin dikalahkan. Hati-hati. Pelajaran daripada Uta Abe ini. Yang luar biasa. Dan salah satu yang saya lihat. Kan dia seorang judoka, dia potong rambut yang pendek. Tetapi yang lebih daripada itu, dia masuk dalam dunia fashion. Hati-hati saudaraku. Saya masih ingat juara dunia kita, Rudi Hartono main film saudaraku. Dan sejak itu sedikit sempat merosot prestasinya. Karena itu kita sebagai tentara Tuhan, sebagai pemenang dalam Kristus, mari kita berhati-hati. Siaga, waspada. God bless you. Amin. Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi semuanya. Wah, senang banget bisa melihat wajah yang penuh dengan sukacita pagi ini. Gimana kabar Bapak dan Ibu? Luar biasa? Luar biasa. Oke, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Kita semua percaya bahwa kalau kita bisa ada sampai dengan hari ini, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini adalah ibadah yang sangat amat spesial. Karena apa?
hari ini kita akan dilayani oleh tim KGC dan juga tim Rocket. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Betul banget Olin. Dan tema hari ini adalah Endless Praise. Dan tema ini terinspirasi dari Mazmur 145 yang menegaskan tentang kebesaran dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah. Daud menyatakan dirinya untuk memuji Tuhan setiap hari dan mengajak setiap generasi meninggikan namanya. Artinya pujian itu bukan hanya milik satu zaman, tapi jadi panggilan untuk setiap generasi termasuk kita hari ini. Betul banget, dan oleh karena itu di tengah setiap kesibukan dan tantangan hidup kita, kembali kita diingatkan bahwa hidup kita ini bukan tentang diri kita sendiri, tapi hidup kita ini tentang kemuliaan Tuhan yang dinyatakan lewat setiap hidup kita. Amin Bapak Ibu. Biar setiap berkat dan kasih Tuhan terus mengalir dari generasi ke generasi, dan kita semua dipilih untuk mempersembahkan endless praise itu, suatu pujian yang tidak pernah berhenti kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin, 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 amin. Seperti yang dikatakan Daud, satu generasi akan memuji pekerjaanmu kepada generasi yang lain. Artinya tugas kita hari ini untuk terus menyatakan pujian dan kesaksian Tuhan turun-temurun, supaya kemuliaan Tuhan terus bergema tanpa hentinya. Betul banget. Dan hari ini kita akan lebih dalam menyembah Tuhan. Ibadah hari ini tidak akan sama dengan ibadah sebelum-sebelumnya, karena hari ini kita akan lebih banyak untuk menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Biar lewat setiap nyanyian, pujian yang kita naikkan, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Setuju banget Olin. Sebelum kita mulai ibadah, coba deh berikan senyum kanan kiri, senyum yang terbaik, dan katakan, ayo semangat memuji Tuhan. Ayo semangat memuji Tuhan. Oke, udah lumayan hangat nih suasananya. Yuk kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah hari ini dengan berdoa. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk Tuhan, dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau baik bagi kami sampai saat ini. Engkau mengasihi kami lebih daripada apapun Tuhan. Kami ambil alih ibadah ini Bapa, semua hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Bertata dan berdaulat di tempat ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat nama Tuhan, saudara. Ya, pagi hari ini kita mau fokus meninggikan Tuhan. Hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Amin, Bapak Ibu saudara. Boleh katakan ke kanannya dulu, Tuhanku. Sekarang ke kirinya, tidak ada lawannya. Oke, beri kemuliaan yang terbaik bagi nama Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Dia tidak ditandingi oleh apapun. Terima kasih Tuhan. Kau tiada tandingannya, tak ada bandingannya. Haleluya.
siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Siapa? Tak ada kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua untuk mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi. Katakan, tak ada yang setara, tiada bandingannya Tuhan. Yesus Tuhan, Kau yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Kau yang bertahta Tuhan, Kau yang berdaulat. Haleluya. Apakah di sini apinya sudah membara, saudara? Amin. Kita mau nyalakan lebih lagi api kita ya. Di sini kita mau menari seperti Daud, kita mau menyembah seperti Daud, kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan yang memberi kemenangan atas kita. Amin. Nyalakan apimu. Kemenanganku ada di dalam-Mu Tuhan. Kami serukan nama-Mu besar, kami serukan nama-Mu ajaib, kami serukan nama-Mu hebat. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terlepas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Takkan takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib nama. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Nyalakan kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi, oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu.
naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Keajaiban terjadi. Sorak-sorai bagi namanya yang sungguh ajaib. Luar biasa. Di sini sangat-sangat semangat ya saudara. Sungguh kita percaya bahwa kemenangan itu disediakan oleh Tuhan untuk setiap kita. Kita yakin dan percaya kuasa Tuhan yang sungguh nyata itu hadir di tempat ini, siap untuk melawat setiap kita, setiap untuk menjamah setiap hati kita yang berbeban berat. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan pengharapan yang baru, segala ikatan, segala belenggu. Tuhan memberikan terobosan, Tuhan memberikan kemenangan. Bahkan di tempat ini sekarang juga kesembuhan itu terjadi, pemulihan itu terjadi, kelepasan terjadi, terobosan terjadi. Dan Tuhan, kemenangan-Mu atas kami selama-lamanya akan kami nikmati. Kami yakin Tuhan Kau hadir di tempat ini. Kami merasakan kuasa-Mu yang sungguh nyata di tempat ini. Kami mau menikmati Engkau Tuhan, menikmati akan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa-Mu Tuhan yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan
rasakan Tuhan. Kuasa-Mu yang tak terbatas kami sungguh rasakan. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Lagi kita katakan ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin Engkau ada di tengah Ku kami. rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yes, amin. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan Tuhan. Pemulihan Ya Yesus. terjadi di sini. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan pagi hari ini, saudara. Kami percaya Engkau ada Tuhan. Engkau ada Tuhan. Kau hadir di tempat ini. Kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ada. Kami percaya Kau Tuhan di sini. Haleluya. 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 Kami percaya Kau di tempat ini. Roh-Mu bekerja Tuhan, menjamah setiap kami, dan kami buka hati. Kami siap menerima berkat-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Sungguh kami yakin Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu ada bersama dengan kami. Kami siapkan hati kami buka hati kami pagi ini Tuhan. Kami percaya waktu-waktu ke depan menjadi waktu yang sangat spesial untuk kami. Karena kami boleh berjumpa dengan Sang Pencipta kami. Kami boleh menyembah Engkau dengan bebas. Kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Yesus, Raja di atas segala raja.
Berikan kami hikmat pagi hari ini Tuhan, untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengar. Sehingga kami boleh paham, kami boleh mengerti betapa hebat kuasa pujian dan penyembahan ketika kami datang masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Kami percaya Tuhan Yesus bertahta di tengah-tengah kami. Tangan-Mu menengadah dan siap memberkati setiap kami satu persatu dimanapun kami berdiri Tuhan. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, hadirat-Mu kuat di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan Yesus yang memberkati, menjamah mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Supaya hanya segala hormat, kemuliaan, sanjungan yang tertinggi hanya bagi Yesus Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Haleluya. Terima kasih sebelumnya untuk Dedi dan Mami untuk pagi hari ini boleh memberikan kesempatan bagi saya menyampaikan firman Tuhan. Baik, pagi ini kita akan bersama-sama belajar mengenai pujian dan penyembahan Bapak Ibu Saudara. Seperti tema yang sudah disampaikan oleh dua host kita yang luar biasa tadi di awal. Sepertinya semua firman saya sudah disampaikan oleh host yang tadi di awal Saudara. Jadi kita hari ini mengambil satu tema yaitu Endless Praise. Boleh slide saya ditampilkan? Ya. Endless praise, di bawahnya saya tulis, hidup pasti berujung, namun pujian penyembahan tidak akan berujung Saudara. Amin. Hidup manusia, hidup kita, itu pasti ada ujungnya. Di mana kita tidak ada lagi di dunia ini, kita sudah dipanggil Tuhan, tugas kita sudah selesai, ya, dan kita kembali kepada Tuhan. Hidup kita itu ada ujungnya. Tetapi pujian dan penyembahan itu tidak ada ujungnya. Seperti tema yang ini ya, endless praise. Endless praise memiliki arti pujian yang tidak pernah berujung Saudara. Atau abadi, terus menerus. Tidak ada habisnya pujian dan penyembahan itu. Tidak berkesudahan, tidak berhenti. Bahkan sampai nanti kita di surga nanti Bapak Ibu Saudara, pujian dan penyembahan itu tetap ada. Kalau kita pernah membaca firman Tuhan di kitab Wahyu, itu banyak sekali ya, ada pujian dikatakan malaikat kudus, kuduslah Tuhan. Segala mahkota yang ada dilemparkan ke hadapan Tuhan. Artinya apa? Di situ ada puji-pujian yang terus-menerus akan kita nyanyikan, akan kita naikkan di surga nanti. Jadi endless praise atau pujian dan penyembahan itu tidak ada ujungnya, ya. Tidak ada ujungnya. Kita akan terus menaikkan pujian dan penyembahan mengenai apa? Mengenai pengagungan akan kebesaran Tuhan. Mengenai keperkasaan Tuhan kita yang hebat. Kedahsyatan perbuatan Tuhan yang luar biasa. Kekuasaan Tuhan yang terus-menerus akan kita naikkan di hadapannya. Amin. Tema pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal yang ke-145. Mari sama-sama kita buka. Di dalam satu pasal ini, Mazmur pasal 145. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Kita akan sama-sama membaca dengan penuh keyakinan, dengan penuh iman. Pelan-pelan kita mau renungkan ayat demi ayat Saudara. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dua ayat seperti Dedi yang pernah ya dicontohkan. Dua ayat saya akan membaca ayat yang pertama dan kedua, seterusnya Bapak Ibu 3 dan 4, kemudian 5 dan 6 saya. Mari kita sama-sama membaca di Mazmur pasal 145 ayat yang pertama sampai yang ke-21. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau
dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Semarak kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan kuumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kerajaan-Kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perbuatannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh, dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberikan mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang benar-benar menyiapkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya, dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dan pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibina. Bersama-sama kita katakan, 21, mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus, dan seterusnya dan selamanya. Amin. Latar belakang dari Mazmur pasal yang ke-145 ini adalah sebuah mazmur dari Raja Daud, saudara, yang menggambarkan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tidak terbatas, dan mengajak seluruh generasi, baik itu dari muda sampai yang dewasa, untuk terus memuji kebesaran Tuhan. Ya, di dalam sini semuanya terkandung mengenai pujian dan penyembahan kebaikan Tuhan, kemurahan dan kebesaran Tuhan. Daud, Raja Daud itu terkenal sebagai pemazmur yang luar biasa. Kitab Mazmur ini bukan saja ditulis oleh Raja Daud saja, tetapi kita kalau pernah membaca kitab Mazmur ada dari Musa, Asaf, dan lain-lain, saudara. Tetapi dari Mazmur yang terisi 150 pasal ini, sebanyak 73 pasal itu ditulis oleh Raja Daud. Jadi hampir setengah dari kitab Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud, saudara. Di dalam kitab Mazmur itu tergambar berbagai-bagai ungkapan perasaan Daud. Ya, kalau Bapak Ibu nanti di rumah membaca dari pasal 1 sampai yang ke-150 pasti akan menemukan ketika Daud sedang mengalami kesedihan, ketika Daud mengalami ketakutan, penyesalan, bahkan sukacita, pengharapan dan ucapan syukur, semua itu tertuang di dalam Mazmur di dalam kitab Mazmur. Dari sini kita bisa sama-sama melihat bahwa dalam segala keadaan Daud itu bermazmur untuk Tuhan. Mau dia sedih, takut, mau dia sedang sukacita, dia itu terus bermazmur untuk Tuhan. Kita bisa melihat segala keadaan Daud itu bermazmur untuk Tuhan. Pujian yang tidak berhenti, seperti tema ya hari ini ya, endless praise, itu bisa kita lihat dalam diri Daud, saudara. Dan betapa dekatnya Daud dengan Tuhan. Karena setiap saat Daud itu selalu terkonek dengan Tuhan.
selalu memuji Tuhan. Kayak curhat gitu loh saudara. Kamu sedang sedih, saudara sedang mengalami apa, curhatlah sama Tuhan. Itu seperti kita itu sedang bermazmur membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita melihat bahwa betapa dekatnya hubungan antara Daud dan Tuhan. Begitu eratnya hubungan Tuhan dengan Daud. Di dalam pujian dan penyembahan itu pun juga mengandung kuasa Tuhan, saudara. Percaya? Saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, ada kuasa yang luar biasa di dalam pujian dan penyembahan. Bukan saja menyanyi dengan hanya membaca lirik saja, tetapi kita benar-benar mendalami makna dan kita merefleksikan dalam diri kita, maka ada kuasa yang luar biasa saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, amin. Salah satu contoh ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu biasanya kalau di gereja itu diiringin musik gitu ya. Salah satu contoh yang dilakukan Daud juga sama. Bapak Ibu Saudara pasti pernah dengar kisah Daud dengan Saul, waktu Saul dihinggapi roh jahat. Masih ingat? Saat itu Daud diminta untuk memainkan kecapi. Nah, saat Daud memainkan kecapi, itu ada di kitab Samuel. Saat Daud memainkan kecapi, maka roh jahat itu keluar dari tubuh Saul. Jadi betapa besar kuasa dari pujian penyembahan, dari alunan musik kita, kalau kita benar-benar memberikannya dengan kesungguhan hati, kita mengerti betul bahwa ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan itu. Kita percaya bahwa saat kita menyembah, saat kita berada di dalam hadirat Tuhan, maka ada kuasa di tengah-tengah kita, saudara, amin. Yang sakit boleh mengalami kesembuhan. Yang sedang khawatir, saudara, mungkin hari-hari ini ya, kita nggak ngerti apa yang sedang terjadi di negara kita. Banyak hal yang mungkin kita merasa, aduh gimana ya besok Tuhan. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, saudara. Tetapi kita mau sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan, kita mau terus saja bermazmur bagi Tuhan, maka di situ akan kita temukan kelegaan, ada dan namanya kedamaian yang kita dapati dan itu tidak bisa kita dapati di dunia ini, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena saya pernah mengalaminya, saudara. Jadi waktu itu saya kurang tahu pernah sharing apa tidak di sini. Waktu itu saya pernah pelayanan gitu ya, pelayanan jadi song leader. Nah saat itu saya sakit, saudara. Tapi memang harus jadwalnya karena ada radang di situ. Cuman waktu latihan, saya benar-benar menaikkan satu pujian saat latihan itu dengan segenap hati bahwa mujizat Tuhan itu pasti terjadi. Dan puji Tuhan di hari Minggu, saudara, saat saya pelayanan, suara saya itu kembali. Jadi tidak ada sakit lagi sama sekali, itu yang saya alami. Yang kedua adalah saat beberapa hari yang lalu, keluarga kami, saya, suami dan juga anak saya itu sakit juga, saudara. Dan saya rasakan waktu itu tuh sakitnya lebih dari COVID. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ngalamin COVID ya, yang beberapa tahun yang lalu. Waktu itu tuh benar-benar sakitnya luar biasa sekali. Sendi-sendi pada pegel-pegel, benar-benar yang lebih dari COVID, saudara. Nah, saat itu memang pujian dan penyembahan itu sangat penting ya dalam hati saya untuk ngomong aja, untuk menelan air liur aja itu tuh sakit. Tetapi dari hati saya tuh Tuhan, saya percaya saya pasti sembuh. Tuhan, saya percaya ini hanya sementara. Saya percaya setiap saya pelan-pelan membersihkan rumah karena kami ini tidak ada asisten rumah tangga. Jadi pelan-pelan kami itu nyicil lah istilahnya ya, bersihin dapur pelan-pelan, bersihin lantai pelan-pelan. Dalam hati saya itu terus saya, Tuhan aku pasti sembuh. Dalam hati saya alunkan puji-pujian yang mungkin secara mulut itu tidak keluar, tetapi dalam hati saya percaya, iman saya yakin Tuhan. Dan saat itu pun saudara, Tuhan Yesus baik, kami dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Kami dikasih resep obat yang luar biasa, sehingga kami itu pulihnya cepat saudara, dan bisa kembali lagi mengikuti setiap kegiatan gereja yang ada di sini gitu ya. Jadi pujian dan penyembahan itu memiliki kuasa yang sangat dahsyat dan luar biasa. Boleh kasih tahu kanan kiri, percaya bahwa pujian dan penyembahan ada kuasanya ya gitu ya.
Percaya, amin. Pujian dan penyembahan itu ada kuasanya, saudara. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berhati-hati kembali untuk kita kalau bernyanyi itu berhati-hati. Jangan setiap hari yang direnungkan nyanyian-nyanyian yang galau ya anak-anak muda ya. Ya, jangan yang lagu-lagu yang lagi hits gitu. Jangan. Tapi renungkanlah nyanyian pujian yang membuat imanmu itu kuat, yang membuat hatimu itu terus melekat kepada Tuhan, ya. Jadi pilihlah lagu-lagu yang tepat untuk didengar. Renungkan lagu-lagu yang baik untuk didengar dan masuk dalam hati kita. Itu yang akan membantu kita untuk terus terkonek dengan Tuhan. Saudara, amin. Pilih puji-pujian yang membangun setiap hati kita. Nah, next, pertanyaannya adalah, apa yang harus dimiliki oleh seorang penyembah? Siapa yang percaya di sini adalah penyembah-penyembah? Amin. Sekali lagi, boleh senggol kanan kiri. Kita itu penyembah Tuhan, ya. Kita itu penyembah Tuhan loh, saudara. Penyembah itu, ya, jangan ada pikiran bahwa penyembah itu yang di depan, Kak, gitu ya. Yang song leader, yang singer, yang choir, yang pemain musik. Pokoknya yang udah melayani lah, itu namanya penyembah. Bukan. Kita ini adalah penyembah-penyembah. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Apa yang harus dimiliki oleh seorang penyembah? Kita mau belajar sama-sama ya. Yang pertama adalah memiliki pemahaman yang benar tentang pujian dan penyembahan. Di sini saya memberikan beberapa kata-kata yang biasa kita naikkan saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Jadi dalam bahasa Ibrani itu pujian dan penyembahan meliputi beberapa kata ini. Yang pertama adalah haleluya. Haleluya itu artinya puji Yah atau puji Tuhan. Yah di sini artinya Yahweh ya atau Tuhan. Jadi haleluya itu sebetulnya artinya adalah pujian dengan penuh sukacita, saudara. Kalau kita ngomong haleluya, itu kita harus paham betul. Bukan saja kita cuma ngomong haleluya, oh disuruh song leader sorakan haleluya, ikut-ikut haleluya. Enggak gitu, saudara. Tapi kita harus paham sebagai penyembah-penyembah Tuhan, kita harus mengerti apa yang kita ucapkan. Ternyata saat kita menaikkan kata haleluya, itu berarti pujian dengan penuh sukacita. Artinya apa? Ada sukacita saat kita menaikkan kata haleluya. Coba katakan dengan segenap hati, haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Itu ada sukacita yang memenuhi hati kita, saudara. Kalau saudara lagi sedih ya, lagi galau, anak-anak muda atau yang sudah dewasa pun ya, bingung nih, gimana ya Tuhan mencari uang, gimana ya Tuhan hidupku. Tidak ada sukacita atau kita merasa ada yang mencuri sukacita kita. Kita katakan dengan segenap hati, haleluya, aku percaya Tuhan sukacitamu ada dalam hatiku. Gitu saudara, amin. Yang kedua saudara, sabak. Itu artinya pujian dengan sorak-sorai. Di sini sabak pujian dengan sorak-sorai atau bersorak-sorai memuji dengan lantang. Sorakan kemenangan, artinya itu saudara. Kalau kita bersorak, itu artinya ada kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan saat kita memuji dan menyembah Tuhan. Atau dapat berarti pujian yang kuat, seperti dalam kisah tembok Yeriko. Bapak Ibu tahu ya, kisahnya tembok Yeriko. Di putaran terakhir semuanya itu bersorak-sorai kemudian temboknya runtuh. Di situ ada kemenangan yang besar. Saat kita diminta untuk siapapun yang di depan, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Lakukan dengan segenap hati karena di situ ada kemenangan yang luar biasa, saudara. Amin. Karena saat kita bersorak ada kemenangan yang Tuhan berikan untuk kita. Sudah dilihat mata belum, Kak? Belum. Tapi kita dengan iman percaya bahwa ada kemenangan yang luar biasa ada dalam hati kita. Amin. Next, boleh? Yang ketiga adalah yadah. Yadah di sini artinya pujian dengan tangan terangkat. Bapak Ibu Saudara pasti pernah ketika memuji dan menyembah Tuhan tangannya terangkat, betul? Tapi kita harus tahu saudara bahwa saat tangan kita terangkat itu berarti kita sedang
bersyukur kepada Tuhan. Kita sedang menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi mengangkat tangan, kita lakukan dengan segenap hati. Tuhan, aku sungguh bersyukur kepada Engkau. Tuhan, aku menyerahkan hidupku kepadamu Tuhan. Itu. Seperti mengangkat tangan yang dulu saya pernah mengikuti satu seminar pujian dan penyembahan. Di situ dikatakan kalau angkat tangan itu jangan setengah-setengah katanya gitu ya. Angkat tangan itu yang tinggi sekali. Seperti kita sedang menyerahkan hidup kita, menengadahkan hidup kita buat Tuhan, memuji Tuhan yang dahsyat gitu ya. Jadi nanti kalau kita next ada pujian, penyembahan, mari kita lakukan beberapa hal ini dengan pemahaman yang benar, saudara. Jadi tidak asal-asalan, sebelahku suruh angkat tangan, ikut-ikutan deh, enggak gitu ya. Tapi kita mengerti makna yang sebetulnya. Yang terakhir adalah barak. Barak ini berarti adalah memberkati ya. Memberkati dalam hal ini adalah bukan seperti Tuhan yang memberkati kita, tetapi kita yang memberkati Tuhan. Maksudnya adalah kita memuliakan Tuhan, memberikan penghormatan kepada Tuhan. Dikatakan pujian dengan sikap hormat. Ya, kalau kita berhadapan dengan Tuhan, Tuhan itu raja di atas segala raja. Tidak mungkin hidup kita itu memberikan hormat yang sembarangan. Orang misalkan Bapak Prabowo datang ke sini pun, kita pasti akan memberikan dengan sungguh-sungguh ya saudara ya, dengan hormat. Orang pertama di negara kita gitu kan, kita pasti akan dengan sungguh-sungguh memberikan hormat. Apalagi Tuhan Yesus yang menciptakan kita saudara. Ya, Tuhan Yesus yang luar biasa itu ada di tengah-tengah kita. Kita mau memberikan hormat. Bless the Lord oh my soul ya, memberkati Tuhan dengan menyenangkan hati Tuhan, dengan memuliakan nama Tuhan. Itu yang akan kita lakukan. Nah, dengan memahami beberapa hal ini saudara, maka penyembahan yang kita lakukan akan semakin bisa lebih dalam. Dengan sungguh-sungguh kita akan lebih bisa memaknai gitu ya. Memaknai saat kita mengangkat tangan itu artinya apa. Saat kita bermazmur haleluya itu artinya apa. Saat kita bersorak-sorai itu artinya apa. Jadi kuasa itu akan terjadi dalam hidup kita. Tidak ada yang sia-sia saat kita memuji dan menyembah Tuhan, saudara. Amin. Ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Kemudian yang kedua, saudara. Apa yang harus dimiliki oleh seorang penyembah? Memiliki hati yang benar. Artinya adalah kita memiliki hati yang tulus dan murni, hormat kepada Tuhan. Ya, memiliki hati yang benar itu bukan hanya satu kali seminggu saat kita ke gereja. Bukan hanya saat kita mengikuti kegiatan-kegiatan gereja mingguan, komsel, doa, pengerja, dan lain-lain saudara, kingdom training. Bukan hanya itu. Tetapi memiliki hati yang benar itu harus dilakukan setiap hari. Saat kita ada di marketplace kita masing-masing. Itu yang harus kita lakukan sama-sama. Kita harus memiliki sikap hati yang benar, saudara. Gaya hidup ya, menjadi gaya hidup kita. Hati yang benar itu menjadi gaya hidup. Kalau gaya hidup tuh ya, apapun yang sedang kamu hadapi ya, itu yang akan keluar gitu. Itu menjadi gaya hidup. Gaya hidup atau karakter kita bahwa kita memiliki hati yang benar. Bagaimana hormat kita kepada Tuhan, bagaimana kita menundukkan diri kita kepada Tuhan setiap hari. Kuncinya adalah setiap hari. Bukan 1 minggu sekali, bukan 1 minggu 2 kali, ya. Tetapi setiap hari, setiap saat kita belajar untuk memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita merespon sesuatu? Nah, itu dia. Gak gampang ya saudara ya, gak gampang. Tapi kalau kita selalu terkonek dengan Tuhan, saya pastikan Roh Kudus pasti akan membimbing saudara. Membimbing saudara untuk memilih jalan yang benar itu yang mana. Pasti ada sesuatu dalam hati, misalkan kita mau melenceng, gak boleh loh ya.
Set, ayo kamu kembali lagi ke jalan yang lurus. Tinggal kita gimana saudara? Mau mengikuti Roh Kudus yang sudah mengingatkan kita? Atau kita mau mengikuti diri kita sendiri? Kalau kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan, kalau kita punya persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan setiap hari, maka kita akan tahu mana yang harus kita pilih, mana yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Jika hati kita benar dan hidup kita berkenan, maka Tuhan akan mendengarkan kita, saudara. Percaya nggak, saudara? Kalau hati kita benar nih, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan itu pasti mendengarkan setiap kita. Di dalam 2 Korintus 6 ayat yang kedua-a dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, artinya pada waktu Tuhan berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan itu mendengarkan doa-doa kita. Pada waktu Tuhan berkenan, Tuhan itu mendengarkan seruan kita, curhatan kita, apa yang kita utarakan, Tuhan pasti mendengar. Pada waktu apa syaratnya? Berkenan. Artinya kita harus punya hati yang benar di hadapan Tuhan, saudara. Boleh next? Pujian dan penyembahan bukan hanya soal bernyanyi. Namun, apa yang kita kerjakan dalam keseharian, itu adalah pujian dan penyembahan kita. Dengan kita memiliki pemahaman yang benar serta hati yang benar, maka endless praise atau pujian yang tidak berujung, itu terus mengalir dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Bahkan sampai di kehidupan kekekalan nanti, saudara. Poin di sini adalah, sebetulnya apa yang kita lakukan setiap hari, itu merupakan pujian dan penyembahan kita. Bukan hanya ketika kita menyanyi saja. Menyanyi, bermazmur, itu memang pujian penyembahan. Tapi bagaimana kita menjalani hari-hari kita, itu juga adalah penyembahan kita kepada Tuhan, saudara. Amin. Saat kita sedang sekolah, ya, anak-anak, adik-adik roket, adik-adik KGC, saat kita sedang sekolah, saat kita lagi kuliah, ya, saat kita sedang membuka toko kita, usaha kita, saat kita bekerja, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Apa yang akan kita lakukan dalam keseharian kita, itu adalah penyembahan kita kepada Tuhan, saudara. Amin. Dua hal ini biarlah menjadi pemahaman yang semakin kita bisa mengerti bahwa ternyata pujian dan penyembahan itu maknanya ada ya gitu. Saat kita ngomong haleluya tuh ternyata ada artinya. Saat kita mengangkat tangan tuh ternyata ada artinya. Ya. Terlebih daripada itu adalah setiap hati kita yang kita harus belajar untuk terus memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga tadi terakhir katakan, dengan kita memiliki pemahaman yang benar serta hati yang benar, maka endless praise akan terus mengalir dalam diri kita sampai akhir hayat, bahkan di kehidupan kekekalan kelak. Sehingga kita bisa sama-sama menaikkan pujian. Bapak Ibu kalau tahu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai apa? Sampai akhir hayatku. Boleh sekali lagi kita naikkan. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku, sesuai rencanamu,
mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Amin. Sampai akhir hayat kita mau menyembah Tuhan. Bahkan sampai kita nanti di surga, kita mau terus menyembah Tuhan kita, saudara. Amin. Setelah ini kita akan sama-sama mengambil beberapa menit ke depan untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan lagi, saudara. Siap untuk mengagungkan Tuhan kita? Amin. Siap untuk meninggikan Tuhan kita yang luar biasa, saudara. Amin. Mari kita sama-sama praktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pagi hari ini. Dengan hati yang benar, dengan segenap hati kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Dan mari sama-sama menikmati hadirat Tuhan, saudara. Ya, kita mau tanggalkan setiap apapun yang menjadi beban kita dulu. Kita mau fokus kepada Tuhan beberapa menit ke depan ini. Kalau kita fokus dan kita masuk dalam hadirat Tuhan, percaya ada kuasa Tuhan yang sungguh dahsyat mengalir dalam hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Pulang dari tempat ini, kalau Bapak Ibu Saudara benar-benar melakukan dengan segenap hati, saya percaya pulang dari tempat ini Bapak Ibu Saudara pasti akan mengalami kekuatan yang baru, kelegaan yang baru, kedamaian yang luar biasa mengalir dalam tubuh Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Mari sama-sama kita berdoa pagi hari ini. Bapak, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh sama-sama kami renungkan. Kami boleh belajar untuk memahami betul apa itu arti pujian dan penyembahan. Kami mau bersama-sama pagi ini datang kepadamu Tuhan. Sucikan, kuduskan kami, untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu, menaikkan pujian kami, penyembahan kami. Kami mau bebaskan setiap roh kami Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami dengan kesungguhan hati. Kami mau bermazmur menyembah Engkau dengan segenap hati. Kami mau bersorak-sorai karena kami rindu kemenangan yang besar ada dalam hidup kami. Kami mau melakukan semuanya dengan penuh pemahaman yang benar. Dan kami mau punya hati yang benar juga Tuhan pagi hari ini. Supaya Tuhan berkenan atas setiap pujian dan penyembahan kami. Semua hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian kami. Engkau Tuhan bersemayam di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akan mendedikasikan beberapa menit ke depan untuk kita menyembah Tuhan lebih lagi, saya tidak tahu pergumulan apa yang mungkin sedang dialami oleh setiap kita masing-masing di tempat ini, tapi saya rindu pada saat ini kita mau lepaskan itu sejenak, kita mau bawa ke dalam tangan Tuhan, kita mau serahkan karena kita percaya melalui penyembahan-penyembahan yang kita naikkan, kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kuasa Tuhan itu bekerja, memulihkan setiap apapun yang mungkin masih mengganjal atau menyakiti hati kita. Bapak Ibu Saudara, kita mau tinggikan nama Tuhan di tempat ini. Kita mau satukan hati, satukan pikiran. Kita mau bersatu di tempat ini untuk menyembah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Sekali lagi, tema ibadah kita hari ini adalah Endless Praise. Di Mazmur 145 ayat 1-4 mengatakan, aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau, dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan
akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan. Bapa, pagi ini kami bersatu untuk mengagungkan namamu. Mari Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bangkit berdiri. Mari kita, let's praise Him with all of our heart.
bermasmur bagi Tuhan, bermasmur bagi namanya Yesus. Haleluya. Angkat sembahmu, angkat sembahmu, sebab Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak disembah. Oh, Roh Kudus penuhi tempat ini, Roh Kudus penuhi setiap hati kami, penuhi Tuhan. Kau kudus selamanya Tuhan, Kau yang termulia. You are holy, holy, holy. To God be the glory. You are holy, holy Lord. You're holy forever, Lord. Holy, holy, holy. Hallelujah. You're holy, holy, holy. And the angels cry, holy. All creation cries, holy. You are lifted high, holy, holy forever. And your people will sing, hear your people sing, holy. And to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. Oh, angels cry, and the angels cry, holy. Whole creation's cries, holy. You are lifted high, holy, holy, holy. You're holy forever. Hear your people sing, to the King of Kings, holy, you will always be holy, holy forever. 'Cause your name is the highest, Lord. Your name is the highest, your name is the greatest, your name, it stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name, it stands above them all. Your name is the highest, and your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all.
atas segalanya Tuhan, tiada yang lain, hanya nama-Mu. Kami tinggikan Engkau Tuhan. You're holy, holy Lord. You're holy forever. Oh, forever. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Semuanya tentang-Mu Tuhan, bukan tentang kami. Kau lebih besar, aku semakin berkurang Tuhan. Kau semakin bertambah, aku semakin berkurang. Kau semakin bertambah, Kau besar di dalamku, Kau besar di hidupku. Ambil alih setiap hidup kami Tuhan. Oh, panggil namanya. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Semua memuji Tuhan. Kami tinggikan Kau Raja, di atas segala raja. Firman-Nya mengatakan, kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad, dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Bapak, Ibu, Saudara, mungkin beberapa hari terakhir dunia seperti terjadi banyak perubahan, banyak tantangan di sana di sini. Tapi jangan lupakan saudara, bahwa hidup kita hanya ada dalam pemerintahan Tuhan saja. Amin saudara. Tuhan berdaulat atas hidup saya dan saudara. Sungguh kuasanya yang tak terbatas oleh waktu, oleh keadaan kita. Bahkan setiap generasi ke generasi boleh merasakan lawatan Tuhan yang sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami, Engkau disenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau layak Tuhan, Kau layak untuk disembah. Hanya Kau Tuhan yang layak, layak, layak. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian, terima pujian kami. Hanya Kau Tuhan yang layak pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak.
soraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Amin. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyikan sekali lagi. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Yesus. Gak ada yang seperti-Mu Tuhan. Gak ada yang seperti-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup lakukan perkara besar. Allah yang sanggup, Allah yang hidup. We worship You Jesus. We worship You. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Yesus Raja, Yesus Raja. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Hanya Yesus yang layak disembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Tidak ada yang lain Tuhan. Sebab Engkau Allah yang berkuasa, sanggup melakukan perkara-perkara besar. Sanggup lakukan mujizat Tuhan. Allah yang dulu sama dengan Allah yang sekarang. Allah yang dulu yang sanggup melakukan mujizat sama dengan sekarang. Allah sanggup melakukan hal yang besar. Kami percaya Tuhan, setiap pujian, setiap penyembahan yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau pulang dengan kekuatan yang baru. Kami mau pulang dengan sukacita yang baru. Kami mau pulang dengan damai sejahtera yang baru yang melampaui segala akal. Mungkin masalah kami belum selesai. Mungkin masalah kami masih harus berproses. Tapi kami percaya Tuhan yang mampukan kami untuk kami selesaikan segala permasalahan yang ada. Tuhan yang memberikan kekuatan kami. Biarlah segala yang kami naikkan, segala yang kami agungkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus buat kesempatan yang indah ini. Kami bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kami bisa merasakan lawatan Tuhan.
Tuhan terus beracara dalam setiap pribadi kami. Tuhan Yesus, kami minta Tuhan yang memampukan kami, setiap kehidupan kami, setiap apapun yang kami kerjakan dapat memuliakan Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan tanpa Engkau. Biarlah Engkau yang beracara dalam setiap pribadi kami. Biarlah Tuhan yang memampukan setiap kami. Di dalam nama Yesus, semua hormat kemuliaan hanya untuk Tuhan. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sangat diberkati pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, amin. Wow, gimana nih Kak Mike? Sangat diberkati juga ya kita rasanya. Luar biasa firman hari ini. Aku sendiri sangat diberkati oleh firman hari ini. Aku percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap musim kehidupan kita. Jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, jangan pernah takut. Apapun kondisi kita tetap memuji, menyembah Tuhan. Karena di situ ada kuasa. Semangat memuji Tuhan sampai akhir hidup kita. Amin, betul banget. Kembali kita diingatkan bahwa di tengah setiap tantangan kehidupan kita, permasalahan kita, di segala situasi, kita mau sama-sama tetap menyembah Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah pagi ini, kami mau mengundang Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, boleh melambaikan tangan di tempat. Jika tidak ada, kita tetap setia. Oke, untuk selanjutnya mengenai pengumuman tambahan. Yang pertama, Komsel KGC atau Komsel Ibadah Muda, kita akan dilakukan setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Jadi bagi teman-teman semua yang masih merasa dirinya muda, kita mau sama-sama bertumbuh bersama di Komsel KGC setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Selanjutnya untuk Komsel Gathering, untuk Komsel umum jadi gabungan, nanti tanggal 22 Oktober jam 7 malam akan ada spesial karena ini komselnya itu akan dirayakan di rumah Bapak Ibu Oscar. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti komsel umum, kita tanggal 22 Oktober jam 7 malam akan berkumpul merayakan Komsel Gathering di rumah Bapak Ibu Oscar. Dan nanti alamatnya tertera di flyer dan juga akan di-share lokasinya melalui WA grup Komsel masing-masing wilayah. Selanjutnya untuk doa pengerja, kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk sama-sama kita bersatu, bergabung untuk berdoa bagi bangsa dan negara setiap hari Jumat jam 7 malam di tempat ini dan di ruang faith. Selanjutnya untuk minggu depan, kita akan kembali beribadah sama-sama di tempat ini dan kita akan dilayani oleh Pastor Agatha Yani, Ibu Gembala GBI Rock Semarang Satelit BSB. Jadi mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan yang baru di minggu depan. Dan yang terakhir mengenai informasi persembahan, kita masih bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan amplop yang sudah disediakan di belakang dan bisa memasukkannya kembali di kotak yang tersedia juga di belakang. Atau bisa juga menggunakan QR Code yang tertera di depan dan juga di banner belakang atau di belakang kursi Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa untuk menerapkan kode uniknya di belakang. 01 untuk persembahan perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk pembangunan. Dan ada informasi tambahan juga Bapak Ibu, nanti selesai doa berkat, kita akan tetap di sini, kita akan sama-sama foto bersama seluruh jemaat GBI Rock Semarang after doa berkat. Oke, sekian informasi dan pengumuman yang diberikan. Saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan berdoa buat persembahan dan doa berkat oleh Ibu Gembala. Mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih
Engkau baik bagi kami. Terima kasih kami masih diberikan kesempatan untuk memberi. Kami percaya setiap orang yang memberi tidak pernah kekurangan Bapa. Diberkati setiap persembahan ini semua hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Masih semangat? Haleluya. Oke. Berarti kita sudah bersuka cita. Jiwa kita sudah disegarkan kembali ya melalui pujian dan penyembahan. Dan nanti jangan lupa setelah ini kita akan berfoto bersama dan setelah itu kita akan turun ke bawah untuk panitia sudah mempersiapkan konsumsi untuk kita ya. Kita disegarkan jiwa ini, kita disegarkan oleh jasmani. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Ibadah kami yang Tuhan sendiri sudah memprakarsai dari awal sampai akhir. Kami bersyukur karena Engkau hadir melawat kami. Kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kami yang hadir pagi hari ini, Tuhan sendiri yang memberkati. Kami bersyukur untuk apa yang sudah boleh Tuhan percayakan kepada kami pagi hari ini. Untuk memuji dan menyembah Engkau dan melalui kebenaran firman-Mu kami mengerti ya Tuhan. Kami harus memiliki dan memahami untuk pujian dan penyembahan. Kenapa kami harus memuji dan menyembah Engkau? Ini bukan hanya milik song leader dan singer, tetapi ini milik kami semua anak-anak-Mu Tuhan, untuk memiliki hati yang memuji dan menyembah Engkau. Dan kami boleh belajar Tuhan, untuk terus hidup kami ini boleh menyenangkan hati-Mu, boleh berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat kedua tangan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat-berkat Tuhan pagi hari ini. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus curah atas kita semua sampai selama-lamanya. Dan bagi saudara dan saya yang diurapi dan diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Terima kasih Tuhan berkati.